Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 11 SMA Negeri 1 Megamendung, terutamanya kelas 11 IPS 1 dan IPS 2, dimanapun berada, ketemu lagi dengan saya di video pembelajaran bahasa Inggris. Dan kali ini kita akan berdiskusi tentang, atau saya akan menjelaskan tentang materi di chapter 2, yaitu asking and giving opinion, memberi dan meminta opini. Sebagaimana diketahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari tentu saja kita sering terlibat dalam dialog di mana kita kadang harus memberikan opini kita atau pendapat kita atau ide-ide kita tentang segala hal, atau mungkin juga meminta pendapat atau meminta ide, meminta gagasan orang lain gitu ya tentang suatu hal. Nah, pada materi pertemuan kali ini, pada video kali ini, saya akan bahas tentang how to give and ask an opinion in English. Bagaimana memberi dan meminta opini dalam bahasa Inggris. Of course, you can imagine the situation when you have to give an opinion in English. Jadi tentu saja kalian bisa bayangkan satu situasi di mana kalian harus memberi pendapat dalam bahasa Inggris dan meminta pendapat dalam bahasa Inggris. Tentu saja tidak bisa menggunakan kalimat lain, harus pakai bahasa Inggris. Nah, bagaimana caranya? Berikut akan saya jelaskan. On this chapter or on this video, we are going to discuss for kind. Ada 4 hal yang akan kita bahas dalam video ini. The first one is definition. Pertama definisi tentang opinion. Kemudian how to give an opinion, giving opinion, and then asking opinion, and respond. Jadi ada 4 hal yang akan kita bahas: definisi, kemudian memberi opini, meminta opini, kemudian bagaimana kita merespon terhadap opini orang lain. Okay, let's begin from definition. What is an opinion? The definition I get from the book, an opinion is the way you feel or think about something based on your perspective. Opini adalah cara kalian cara kalian berpikir atau merasakan sesuatu tentang suatu hal berdasarkan perspektif diri kalian sendiri. Gitu. When giving an opinion, please give a reason or example to support your opinion. Jadi dalam memberikan opini atau dalam memberikan pendapat itu sebisa mungkin harus diberikan reason. Reason itu alasan. Agar apa? Agar orang-orang bisa menerima pendapat kita. Gitu. Give a reason or example atau contoh. Jadi ketika memberikan pendapat itu berikan alasannya. Menurut saya seharusnya bla 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 bla. Karena, ketika kalian mengatakan karena itu pasti itu sebuah alasan. Jadi ketika memberikan ide, memberikan gagasan harus diperkuat dengan alasan atau contoh. To support our opinion, untuk mendukung opini kita tersebut. Agar apa? Agar orang lain menerima ide-ide kita. Gitu. Next, giving opinion. To give an opinion, we have two types of opinions. Jadi ada dua jenis opini gitu ya. The first one, personal point of view. Opini yang didasarkan pada sudut pandang kita pribadi. Jadi ada yang pertama itu opini, pendapat yang didasarkan atas sudut pandang kita. Sejauh mana hal tersebut kita pahami, sejauh mana pengetahuan kita, sejauh yang kita alami, dan lain sebagainya. Sejauh yang kita rasakan dan lain sebagainya. Gitu. The second one is general point of view. Yang kedua adalah opini yang didasarkan pada sudut pandang orang banyak, sudut pandang umum. Misalnya ketika kalian berbicara mewakili ide-ide, gagasan atau masukan dari kelas kalian misalnya.
Nah, bisa juga kan berpendapat di sebuah forum, kemudian membawa apa namanya, pendapat atau amanat kelas misalnya. Menurut kelas kami, misalnya kan seperti itu. Nah, itu disebut dengan general point of view. Artinya sudut pandang ketika kita memberikan opini itu adalah sudut pandang secara umum. Ini general. Gitu ya. Oke, kita mulai dengan personal point of view. There is some expression we can use to give an opinion based on our personal point of view. Jadi ini adalah kalimat-kalimat yang bisa kita gunakan untuk memberikan opini berdasarkan sudut pandang kita sendiri. The first one we can say in my opinion. In my opinion, gitu. Atau yang paling umum banget I think, gitu. Itu paling umum banget. Next you can say personally I think. Personally I think. Menurut saya pribadi, secara pribadi saya pikir gitu ya. Secara pribadi saya pikir. In my experience. Berdasarkan pengalaman saya. According to me, menurut saya, I strongly believe that. Saya sangat meyakini bahwa. Next, from my point of view, berdasarkan menurut sudut pandang saya gitu. Menurut sudut pandang saya atau dari sudut pandang saya. What I mean is apa yang saya maksudkan adalah gitu ya. What I mean is in my humble opinion next we can say also I would like to point out that next to my mind berdasarkan pemikiran saya gitu ya, berdasarkan yang saya pikir dan lain sebagainya. Yang paling umum adalah I think, yang paling sederhana I think atau in my opinion I think gitu ya. Paling tidak ini kalimat-kalimat yang bisa digunakan ketika kalian ingin memberikan opini dalam bahasa Inggris. Titik-titik ini tinggal diisi, tinggal dirangkai dengan kalian apa pendapatnya gitu loh. Pendapat kalian itu apa? Sampaikan di titik-titik ini. Lanjutkan. Next, general point of view. Seperti yang tadi saya bahas, ini adalah opini, ketika kita beropini tapi berdasarkan sudut pandang orang banyak, berdasarkan suara banyak orang gitu. Berdasarkan suara banyak orang di komunitas kita atau yang kita dengar. Atau berdasarkan keinginan orang-orang, berdasarkan saran-saran orang-orang gitu ya. The first expression we can use is most people do not agree. Kebanyakan orang nggak setuju gitu. Most people do not agree. Next we can say generally it is accepted. Secara umum ini bisa diterima. Secara umum ini bisa diterima. Next we can say some people say that. Next we can say almost everyone. Hampir semua orang. Next we can say also majority disagree with. Ya, perhatikan cara bacanya, majority disagree with. Next we can say it is sometimes argued. Next we can also say it is considered. Next, while some people believe. Perhatikan cara bacanya. While some people believe. Next, we can say
Some people believe. Sama ya dengan atas. Next, we can choose, of course, many argue. Many argue. Next, we can say majority agree with. Majority agree with. Kalau tadi majority disagree with, kalau sekarang majority agree with. Yang terakhir ini majority disagree with sama dengan yang ini ya. Sama aja. Oke, itu adalah kalimat-kalimat yang bisa digunakan ketika memberikan opini berdasarkan general point of view, berdasarkan sudut pandang orang banyakan. Nah, sekarang respon. How do we give a response for people opinion? Bagaimana kita memberikan respon terhadap pendapat orang? We can choose two type of response. Jadi ada dua jenis respon. The first one is agree, and the second one is disagree. Jadi kita bisa agree, bisa setuju, atau bisa juga disagree, tidak setuju, gitu ya. Silahkan saja, itu hak kalian untuk setuju atau tidak setuju. Nah sekarang permasalahannya bagaimana ketika agree, harus ngomong apa, kalimat apa yang digunakan, dan kalimat apa yang digunakan ketika kita disagree. Okay, check this out. The first one, when we agree with an opinion, agreeing with opinion. The first one we can say of course, of course. Next we can say this is absolutely right. This is absolutely right. This is absolutely right. I think so. Ya, standar banget. I think so. Oh, of course, I think so. Ya, I think so too. Next, that's a good point. That's a good point. Next, we can say I agree with this opinion. Saya setuju dengan pendapat ini. I agree with this opinion. Next, neither do I. Neither do I. Sorry. Next, I agree. I agree. Of course, I agree with you. Misalnya, I agree with you. Of course, I agree with you. And then the last one, we can say, I agree with what you are saying, but have you ever? Ini agak lebih panjang ya, ada kalimat pelengkapnya. I agree with what you I agree with what you are saying. Okay, I agree with what you are saying. I agree with what you are saying. But have you ever? Okay, I agree with what you are saying. But have you ever? Blah 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 blah. Next, the response we can give for other opinion is disagreeing. Jadi kita bisa disagree terhadap opini orang lain. And when we are disagree with other opinion, we can say I'm sorry. I'm sorry I don't agree with you. I'm sorry I don't agree with you. I'm sorry I don't agree with you. Or we can say I'm not sure I agree with you. I'm not sure I agree with you. I'm not sure I agree with you. Next, we can say I don't agree with you. I don't agree with you. Or we can say I'm afraid I have to disagree with you. 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 Mohon maaf, saya harus tidak setuju dengan Anda. Next, I disagree with you. Kalau tadi I don't agree with you, ini sekarang I disagree with you. Sorry, I disagree with you. And then the last one, I don't think you're right. I don't think you're right. I don't think you're right. Saya pikir Anda tidak benar. Atau saya tidak berpikir Anda benar. Gitu ya. Oke. Seperti itu penjelasannya tentang asking and giving opinion, kemudian cara memberi pendapat, kemudian responnya, respon terhadap pendapat
yang dikemukakan oleh orang lain. Oh iya, ada yang kurang ya. Tadi definition, giving, asking, respond. Oh ya, askingnya belum. Saya tambahkan di sini ya, askingnya. Giving kemudian asking. Nah, saya tambahkan askingnya di sini. Asking for an opinion. Asking for an opinion. Meminta pendapat. The first one, you can say, what do you think about? What do you think about blah 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 blah. What do you think about? What do you think about? Misalnya, what do you think about going to the beach this week? Bagaimana menurut kamu tentang? Do you think so? Do you think so? Atau bisa juga don't you think so? Don't you think so? Gitu. Bisa what do you think about? Bisa do you think so? Bisa don't you think so? Atau atau we can say, are you on my side? Are you on my side? Are you on my side? And many more. Dan masih banyak lagi kalimat-kalimat yang kalian bisa gunakan. Kalau misalnya menemukan di buku atau di internet, silakan saja ditambahkan. Gitu ya. Okay, that's all I have to say about how to give and asking opinions. Jadi itu yang bisa saya bahas di video kali ini tentang bagaimana meminta dan memberi opini dalam bahasa Inggris, meminta dan memberi pendapat dalam bahasa Inggris. Giving opinionnya ini, kemudian ini asking opinion, kemudian yang terakhir responnya tadi. Bisa agree, bisa disagree. Tinggal terserah kalian mau agree atau mau disagree gitu. Kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya kalian menemukan juga di buku ada kalimat-kalimat lain, silakan ditambahkan. Yang ada di video ini silakan ditulis ulang ke bukunya masing-masing, ke buku tulisnya, disalin lagi, kemudian dipelajari. Lalu video ini juga boleh di-download untuk belajar kalian. Silakan diputar ulang-ulang, dilihat ulang-ulang. Dan kalau ada yang menemukan lagi di buku lain atau di internet, di Google, silakan tambahkan ke bukunya, catat, gitu ya. Oke, cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan bisa memudahkan kalian dalam mempelajari materi yang saya sampaikan. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat selalu, kemudian selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bisa segera bertemu di kelas yang normal di sekolah kita. Dan terkait dengan tugasnya nanti akan saya sampaikan melalui Google Classroom. Silakan nanti dicek di Google Classroom tugasnya terkait dengan materi ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.